Wes Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan beberapa hal yang telah kami revisi dari proyek kami yaitu Tatib Group, di mana revisi tersebut mencakup beberapa bagian. Salah satunya adalah tampilan dari websitenya dan juga OOP-nya atau Object Oriented Programnya. Nah, ada beberapa aspek yang akan kami jabarkan hari ini, di mana yang pertama adalah fitur-fitur dari user mahasiswa, fitur dari user dosen, admin, dan juga backend yang telah kami buat sesuai dengan OOP yang telah kami implementasikan pada program tersebut. Oke, baiklah menuju ke user yang pertama yaitu adalah mahasiswa. Oke, untuk melalui fitur dari user mahasiswa ini, kita harus memasukkan username dan password yang sesuai dengan data yang telah dimasukkan ke dalam database dari website tersebut. Nah, pada contoh di sini kami menggunakan salah satu user yaitu Afif, di mana Afif ini berlaku sebagai mahasiswa yang menggunakan website tersebut. Nah, beberapa hal yang kami revisi dari user ini, yang pertama yaitu adalah pada fitur konfirmasi untuk pelaporan dari laporan yang telah dilaporkan oleh dosen. Di mana jika sebelumnya mahasiswa itu tidak bisa mengkonfirmasi laporan yang telah disampaikan atau yang telah dilaporkan oleh user dosen. Nah, pada revisi ini kami telah memaksimalkan fiturnya sehingga mahasiswa ini dapat mengkonfirmasi apakah laporan yang telah diajukan oleh dosen tersebut valid atau tidak, sehingga admin dapat melihat bagaimana respon terhadap mahasiswa tersebut. Nah, namun ada kalanya di mana seorang mahasiswa ini bersikap abai terhadap laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dikonfirmasi oleh mahasiswa tersebut. Nah, konfirmasi ini akan dilakukan oleh dosen sehingga mahasiswa ini tidak perlu untuk melakukan konfirmasi kembali, dan juga konfirmasi tersebut akan memvalidasi isi dari laporan tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa hal lain yang telah kami revisi dari user mahasiswa ini, di mana tidak lain yaitu adalah history. Nah, pada history bisa minta tolong bawah. Nah, pada bagian history ini, font dari status yang kami tampilkan dalam web tersebut, status laporan tersebut akan diberi warna yang berbeda dari tulisan lain, sehingga hal tersebut akan memudahkan dari pengguna untuk melihat apakah laporan tersebut ditolak, apakah laporan tersebut diterima, ataukah laporan tersebut telah selesai atau belum, seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal lain yaitu masih dalam history, di mana pada form detail bisa kita lihat di dalam form detail. Nah, di dalam form detail tersebut, tombol konfirmasi atau banding itu akan muncul sesuai dengan status dari laporan tersebut. Bisa kita periksa. Nah, sesuai dengan apa yang telah dilakukan admin terhadap laporan tersebut. Ada beberapa hal yaitu ada pending, kemudian ada yang telah terkonfirmasi ataupun belum dilaksanakan, seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal lainnya yaitu pada masih dalam bagian history, yaitu pada bagian banding, di mana sesuai dengan permintaan yang telah diajukan sebelumnya, bahwa status banding ini harus diberi warna dan detail yang berbeda sehingga akan memudahkan dalam tampilan website tersebut. Sehingga mahasiswa ini akan lebih mudah untuk mengenali bagaimana status dari laporan yang telah diajukan tersebut. Apakah itu diterima, apakah itu ditolak, atau apakah itu masih pending atau sedang diproses. Seperti itu. Nah, lanjut ke bagian revisi selanjutnya, yaitu ada user kedua adalah dosen, yang akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bagian dosen. Nah, di bagian dosen ini terdapat beberapa alterasi dan revisi. Yang pertama yaitu pada bagian laporan. Sebelumnya kita harus login dulu dengan user dosen.
Nah, dalam revisi yang diusulkan, yaitu pada nama terlapor, sebaiknya menggunakan drop down atau yang lain. Nah, untuk yang bagian ini sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat yang menggunakan search biasa, di mana kita memasukkan nama lengkap, tetapi tidak efektif karena mungkin ada beberapa nama yang sama, misalnya Adit dan Aditya. Nah, demi mencegah kesalahan di mana misal yang terpilih Aditya bukan Adit, jadi kami membuatnya berdasarkan nama, dia urutkan berdasarkan nama alfabet. Lalu kemudian di dalam history juga diberikan status laporan yang telah dibuat. Misal jika status laporannya sudah selesai dan sudah dikerjakan oleh mahasiswa, maka warnanya akan berubah dan tulisannya juga akan berubah. Semisal ini menjadi selesai, ketika selesai dikerjakan, ditolak jika laporannya ditolak, dan pending yang menunggu konfirmasi dari yang terlapor, yaitu mahasiswa. Kemudian terdapat juga tambahan berupa page detail bagi laporannya. Kemudian revisi selanjutnya ada di bagian admin yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Petrus. Baiklah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam admin, kita login terlebih dahulu dengan username yang sudah terdapat pada database yang sudah terdaftar, mungkin seperti itu. Oke, yang pertama untuk revisi yang pertama yaitu tentang data laporan. Kita masuk ke data laporan. Oke, di data laporan ini kami sudah menambahkan yaitu data laporan. Oke, data laporan kita menambahkan yaitu tentang kolom tanggal yang dibuat, yaitu tanggalnya sudah tertera, dibuat laporan tersebut tanggal berapa, dan juga statusnya. Status kita lihat juga dari pewarnaan dan juga penulisan, yaitu pending, dan juga kalau warna ditolak yaitu warna merah, dan untuk warna selesai yaitu warna hijau. Oke, kita masuk ke dalam fitur selanjutnya yaitu edit laporan. Nah, di edit laporan ini bisa mengedit yaitu nama atau nama yang terlapor, mungkin seperti itu. Nah, yang berbentuk drop down seperti itu. Oke, sudah. Dan untuk revisi selanjutnya yaitu tentang fitur banding. Diupdate dulu. Oke, kita masuk ke banding. Banding ini statusnya sudah kemarin kan dapat ketik bagaimana kita melihat lebih jelas dari statusnya, kok cuma tidak ada warna dan lain-lain. Ini kami juga sudah menambahkan dari warnanya juga, seperti yang di data laporan tadi. Warna hijau diterima, warna merah ditolak, dan pending warna abu-abu. Oke, selanjutnya masuk ke dalam fitur yang keempat untuk penambahan, yaitu edit banding. Oke, di edit banding di sini cuma bisa menambahkan untuk status yang bisa diupdate, yaitu pending ataupun coba diklik. Oh, diterima. Nah, ada dua, yaitu pending dan juga diterima dan ataupun ditolak, seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya untuk penjelasan tentang OOP dan backend-nya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Summit ataupun Alta. Selanjutnya untuk penerapan OOP pada sistem tertib hub. Dari bagian front end yang pertama di user mahasiswa pada edit pelaksanaan sanksi
Ya. Di sini melakukan penerapan enkapsulasi, yang dimana kelas dijadikan nama kelas sanksi, lalu ada property, session, dan laporan ID, lalu ada konstruktor, lalu ada metode authenticate, lalu ada metode get laporan ID untuk mengambil nilai laporan ID, lalu ada metode include file untuk menyertakan file yang diperlukan seperti file navbar atau footer, lalu render, ini metode utama yang bertanggung jawab dalam tampilan halaman web. Lalu yang paling bawah, itu ada objek dari kelas pelaksanaan sanksi. Selanjutnya ada di form banding. Kasih mahasiswa sama seperti sebelumnya melakukan penerapan enkapsulasi juga, yang dimana detail-detailnya itu disembunyikan, jadi yang private ini hanya bisa diakses di dalam kelas form banding saja. Sama ada propertinya, name, ID laporan, lalu ada konstruktor, metode, lalu tugasnya dipecah menjadi metode-metode yang lebih kecil hingga lebih mudah untuk dikelola seperti check session, lalu juga metode render yang bertanggung jawab dalam tampilan halaman web. Selanjutnya di user dosen, di form pelaporan. Di form pelaporan terdapat dijadikan kelas form pelaporan, lalu ada propertinya juga atau variabelnya, lalu ada konstruktornya sama, lalu ada metode render header-nya untuk memastikan untuk menampilkan header dari HTML, lalu ada render form untuk menampilkan tampilan formnya, lalu lalu di bawahnya ada get nama mahasiswa untuk mencari nama siswa dari tabel mahasiswa dalam database, lalu get pelanggaran option untuk menampilkan daftar jenis pelanggaran yang ada di tabel pelanggaran dalam database, lalu paling bawah itu render footer untuk menampilkan footer dari HTML. Selanjutnya di bagian backend, di upload form sama menerapkan enkapsulasi juga, dijadikan kelas upload form, lalu untuk menyimpan koneksi database dan lokasi upload bukti pelanggarannya dijadikan variabel dengan private, lalu ada konstruktornya, lalu di bawahnya ada metode process form, lalu metode get ID terlapor, lalu save bukti file untuk menyimpan bukti file, lalu insert laporan untuk menyimpan data laporan itu ke dalam database, lalu selanjutnya di upload bukti pengerjaan. Di upload bukti pengerjaan sama menerapkan enkapsulasi juga, dijadikan kelas upload bukti pengerjaan, lalu terdapat private-nya untuk menyimpan koneksi database, lalu itu ada konstruktor, lalu metode ensure upload directory access, lalu metode validate pull, lalu metode move upload file, lalu metode pecah menjadi metode-metode yang dikelola dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu menggunakan try catch,
Baik, terima kasih. Maaf, ada kendala jaringan. Yang pertama, terdapat folder dosen. Untuk folder dosen itu kelasnya form pelaporan. Yang pertama itu session NIP itu berupa string. Lalu untuk DB connectionnya berupa objek. Lalu untuk metodenya sendiri itu construct. Yang parameternya session NIP dan DB connection. Lalu terdapat render header dan render form. Untuk render formnya sendiri menampilkan form untuk dosen membuat laporan. Lalu get pelanggaran option itu mengambil opsi jenis pelanggaran dan untuk diinputkan ke laporan. Get nama mahasiswa mengambil data nama siswa dari database. Lalu render footer, terus ada terdapat folder mahasiswa yaitu form banding. Fungsinya digunakan untuk mahasiswa mengajukan banding atas laporan atau sesi yang terima, memanfaatkan NIM mahasiswa untuk memvalidasi sesi dan mengidentifikasi laporan terkait. Untuk atributnya NIM berupa string, lalu ID laporan berupa string, lalu
konstruktor, lalu check session, memastikan sesi mahasiswa ini valid sebelum mengakses fitur ini. Lalu juga ada render, menampilkan form banding untuk mahasiswa. Lalu terdapat juga kelas edit pelaksanaan sanksi. Fungsinya digunakan untuk mengakses halaman pengeditan terkait pelaksanaan sanksi, mengelola laporan ID untuk memastikan sanksi yang dimodifikasi sesuai atribut dan metode utamanya, yaitu yang pertama session object, laporan ID string, lalu terdapat konstruktor, lalu authenticate, itu memastikan mahasiswa memiliki hak akses untuk mengedit. Lalu ada get laporan ID, include file, untuk file parameternya file path, mengambil filenya. Lalu untuk render page, menampilkan halaman pengeditan pelaksanaan sanksi. Terus ada folder backend, yaitu upload form. Nah, fungsinya bertanggung jawab untuk menangani proses pengunggahan file yang terkait dengan laporan. Fokus pada validasi input yang menyimpan file ke server. Untuk atributnya sendiri, koneksi objek, lalu upload dir berupa string, lalu terdapat konstruktor yang parameternya DB connection, lalu ada proses form yang parameternya form dan file data, get ID terlapor untuk mengambil nama terlapor sesuai dengan parameternya. Lalu untuk save bukti file ini parameternya bukti, yaitu untuk melakukan penyimpanan bukti file yang dipakai. Lalu insert laporan yang diterima, yaitu ID pelapor, ID terlapor, jenis pelanggaran, dan upload file path. Lalu yang terakhir terdapat upload bukti pengerjaan. Yang pertama terdapat atribut connection, yaitu objek, upload dir berupa string, untuk konstruktornya parameternya DB connection, lalu ensure upload to exist, validasi input data yang parameternya data dan file. Lalu move upload file itu berguna untuk memindahkan file, parameternya file. Lalu insert bukti pengerjaan, ID bukti, upload file path, deskripsi, lalu update laporan, ID bukti, ID laporan, terus handle upload, parameternya data dan file. Untuk hubungan antar kelas, form pelaporan dosen menggunakan fungsi upload via kelas upload form di folder backend untuk menambahkan bukti laporan. Yang kedua, form banding mahasiswa berkaitan dengan edit pelaksanaan sanksi untuk mengelola laporan banding. Yang ketiga, upload form dan upload bukti pengerjaan backend mendukung proses upload bukti untuk laporan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kesimpulannya, pembaikan folder ini mencerminkan tanggung jawab masing-masing komponen. Untuk folder dosen digunakan untuk fitur yang dikhususkan bagi dosen. Folder mahasiswa berisi fitur yang hanya digunakan oleh mahasiswa. Folder backend menyediakan layanan umum untuk mengunggah file dan pengelolaan database yang digunakan oleh kedua pihak. Untuk kelas diagram, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Afif. Baiklah, terima kasih. Mungkin bisa ditutup oleh Ahmad. Ya, jadi seperti itu beberapa revisi yang telah kelompok kami buat, yaitu kelompok 2 pada website Tatibhub yang melalui berbagai proses di mana beberapa revisi tersebut itu diperuntukkan untuk mengoptimalkan potensi dari website yang kami buat ini, sehingga user yang menggunakan website tersebut akan lebih mudah dan juga lebih mudah mengerti untuk menjalankan